Kamu baru ngelarin suatu kerjaan, terus habis dikirim ke atasan, dapat balasan kalau besok diajak review bareng hasil kerjaan kamu. Tiba-tiba kamu langsung jadi kepikiran, aduh, apa yang salah ya? Tadi yang udah aku kerjain bener gak sih? Wah, harusnya tadi cross-check ke temen dulu, udah bener apa belum yang aku kerjain? Yang tadinya pulang ke rumah mau istirahat, malah jadi gak bisa tenang gara-gara kepikiran secara berlebihan, alias overthinking. Perkara sebuah kalimat yang dikirimkan atasan kamu. Wajar-wajar aja sih kalau kamu kepikiran perkataan orang yang emang bikin kamu nggak nyaman. Ya, bisa dianggap sebagai bahan evaluasi diri juga kan? Tapi, kalau sampai segala hal jadi bahan overthinking, sebaiknya sih jangan diwajarkan ya. Soalnya, nggak bisa dipungkiri kalau ada beragam risiko kesehatan yang mengintai nih. Waduh, jadi bikin makin overthinking sini dok. Tenang dulu, tenang. Justru saya kasih tahu informasi ini untuk membantu kamu lebih bisa mengontrol pikiran kamu. Tonton dulu aja video ini sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Melia dari Halo Dokter. Overthinking adalah istilah untuk perilaku memikirkan segala sesuatu secara berlebihan. Pemicunya ya bermacam-macam. Bisa karena kekhawatiran kayak yang udah saya sebutin di awal tadi, ataupun masalah yang lebih besar hingga menimbulkan trauma yang bikin kamu nggak bisa berhenti memikirkannya. Sesimpel dari perkataan orang tua yang bilang, kamu sampai kapan sih mau pacaran-pacaran terus? Cepet nikah lah! Atau buat para ibu-ibu biasanya nih, sering nggak orang-orang bilang, ibu tuh harusnya ngurus anak aja di rumah, nggak usah kerja-kerja lagi. Atau bisa juga ketika kamu melakukan sesuatu kesalahan yang kamu sendiri nggak yakin gimana dampaknya ke orang lain. Yang kayak gitu-gitu aja udah bisa memicu overthinking bagi sebagian orang. Kondisi ini tuh bisa dibilang seperti lingkaran setan yang terus berputar. Jadi ketika muncul satu pemicu, kamu jadi kepikiran. Lalu kamu jadi mikir, kenapa kamu kepikiran terus? Gak sampai di situ aja. Kamu lanjut mikirin lagi, gimana caranya biar gak kepikiran. Terus aja berputar seperti itu. Lama-kelamaan, energi kamu pun jadi lebih banyak terbuang sia-sia buat mikirin sesuatu yang secara berulang-ulang aja dan gak ada habisnya. Sampai-sampai bikin tubuh kamu terasa capek banget. Kalau udah kayak gini, performa sehari-hari kamu, baik dalam sekolah maupun kerja, bisa jadi menurun kan? Ditambah lagi, emosi kamu malah jadi nggak terkontrol. Terus gampang marah, panik, tersinggung, bahkan jadi serba insecure dan nggak percaya diri. Kamu pun jadi enggan deh tuh berinteraksi dengan orang lain. Jika dibiarkan terus-menerus, bukan nggak mungkin nih kondisi-kondisi negatif ini dapat mendorong kamu untuk melampiaskan emosi dengan cara yang nggak sehat. Misalnya, begadang terus-terusan karena kepikiran mulu, atau rebahan terus karena nggak semangat ngapa-ngapain, ngemil makanan yang nggak sehat secara berlebihan alias binge eating, merokok, bahkan minum alkohol. Nah, inilah yang bisa memicu gangguan kesehatan yang lebih serius, seperti diabetes, stroke, hingga serangan jantung. Bahkan nih ya, kalau kamu overthinking terus, kamu bisa aja jadi stres berat dan memicu tubuh melepaskan hormon adrenalin. Nah, hormon ini bisa mempercepat detak jantung dan mengurangi efektivitas pompa jantung. Lama-kelamaan bisa memicu munculnya gejala Takotsubo kardiomyopati atau bahasa awamnya sindrom patah hati loh. Dada kamu bisa terasa sakit ataupun sesak karena meningkatnya hormon adrenalin ini. Orang-orang juga sering menyalahartikannya sebagai gejala serangan jantung. Jadi, yuk mulai pelan-pelan kurangi kebiasaan overthinking ya. Ya, ngomong doang sih emang kelihatannya gampang. Praktinya kan belum tentu dok. Betul, saya setuju. Tapi kalau belum dicoba, gimana mau tahu hasilnya kan? Masa kamu mau nunggu sampai merasakan dampak negatifnya dulu? Aduh, jangan sampai ya. Pertama-tama, cukup sesimpel tanamkan mindset bahwa kamu nggak mau overthinking lagi. Terus, telusuri deh tuh sebenarnya apa sih yang bikin kamu jadi overthinking? Nah, kalau sudah ketemu pemicunya, coba pikirkan solusi terbaiknya seperti apa. Jika perlu, curhat aja sama kerabat ataupun keluarga kamu. Bertukar pikiran lebih baik dibanding terjebak dengan pikiran sendiri. Untuk membantu kamu memetakan isi pikiran, kamu juga bisa bikin mind mapping atau bikin jurnal yang berisi daftar masalah, skala prioritas, dan opsi langkah penyelesaian masalah kamu. Selain itu, kamu juga bisa bikin pro kontra atau plus minus dari langkah yang akan kamu ambil, sehingga kamu bisa menentukan solusi terbaik. Tapi kalau emang belum bisa menemukan solusinya, it's okay. Pelan-pelan alihkan dulu saja pikiran kamu dengan kegiatan yang produktif dan menyenangkan. Misalnya, baca novel atau nonton film kesukaan kamu. Pokoknya, lakuin aja hal-hal yang bisa bikin kamu gak terlalu fokus lagi sama kemungkinan negatif yang belum tentu terjadi ya.
Namun, biar masalahnya tetap bisa teratasi dengan baik, sebaiknya selalu ingat juga prioritas kamu ya. Sembari atur juga tuh rencana alternatif jika rencana awal nggak berhasil terwujud. Habis itu, kalau udah siap nih mau mengambil keputusan, belajarlah untuk menerima risiko dan kegagalan yang mungkin terjadi ya. Coba tanamkan dalam pikiran kamu bahwa keputusan yang kamu ambil udah merupakan keputusan yang terbaik kok. Akan selalu ada kesempatan kedua jika kamu mau mengusahakannya. Kalau setelah melakukan berbagai hal tadi kamu masih tetap overthinking, bahkan sampai bikin kamu merasa keluhan fisik mengganggu, seperti sakit kepala, terus nyeri dada, berdebar-debar, serta tekanan darahnya naik, saya saranin untuk segera cek ke dokter ya. Dalam kasus seperti ini, kamu bisa coba berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Atau sebagai langkah awal, kamu bisa berkonsultasi dulu via chat, misalnya di aplikasi Halo Dokter. Sampaikan keluhan-keluhan yang kamu alami sama dokternya ya, supaya nanti bisa dibantu dengan arahan yang sesuai dengan apa yang kamu alami. Oh iya, nggak perlu khawatir soal kerahasiaan informasi di aplikasi ini. Soalnya yang tahu seputar konsultasi kamu, cuma kamu dan dokternya aja. Nah, kalau dari hasil konsultasi ternyata kamu perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut secara tatap muka, kamu juga bisa langsung buat janji konsultasi lewat aplikasi Halo Dokter. Jadi, nggak perlu capek-capek antri di rumah sakit buat daftar-daftar doang. Lebih praktis kan? Buat nyobain layanan ini, langsung aja download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store setelah video ini selesai kamu tonton ya. Jadi, itulah bahaya dari overthinking yang perlu kamu ketahui. Semoga dengan mengetahui risikonya, bukannya malah bikin kamu makin overthinking, tapi justru bisa membantu kamu untuk mulai berbenah diri dan menemukan solusinya. Alright, cukup sudah nih pembahasan kali ini tentang overthinking. Semoga Halo viewers bisa menerima dan memahaminya dengan baik ya. Selanjutnya mau bahas topik apa lagi ya? Kamu punya ide gak? Share yuk di kolom komentar. Bebas topiknya, bisa tentang kesehatan mental, gaya hidup, obat-obatan, penyakit tertentu kayak diabetes, atau bahkan tentang kehamilan maupun anak-anak juga bisa banget loh. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube Halo Dokter ya, biar kamu selalu up to date nih sama berbagai informasi kesehatan terbaru. See you in the next video ya. Stay safe, stay healthy, hidup sehat bersama Halo Dokter.